dari LCSPDI NAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Kami ingin menanyakan tentang beberapa hal lembaga formal yang berada di bawah naungan Yayasan Hanafiya. Sebelumnya mohon maaf nih telah mengganggu waktunya. Apakah ini bersedia menemani podcast kami kali ini? Dengan senang hati saya siap menemani adik-adik untuk keberlangsungan podcast Hanafiya karya siswa ini. Silakan dilanjutkan. Kalau boleh tahu, siapa pendiri lembaga formal di bawah naungan Yayasan Islam Hanafiya? Kalau ditanya siapa pendiri lembaga formal di bawah Yayasan Islam Hanafiya, semuanya pendirinya adalah tidak lain pengasuh Yayasan Islam Hanafiya, Abi Kiai Haji Mutaqi Al-Nafi'i. Semua lembaga formal yang ada di bawah yayasan ini pendirinya beliau. Yang memprakarsai berdirinya lembaga-lembaga formal itu beliau. Kalau boleh tahu, siapa saja sih kepala sekolah yang pernah menjabat di TK, TK, MI, SMP, SMA, dan lainnya? Sebelum nanya kepalanya siapa saja, mungkin perlu diketahui lembaga-lembaga formal yang ada di bawah Yayasan Islam Hanafiya itu berdirinya tahun berapa aja ya. Kalau MI ini cukup lama. Kalau Umi saya cerita, MI ini didirikan saya umur setahun. Jadi berdirinya MI di sini, Madrasah Ibtidaiyah ini berdiri sekitar tahun 1988. Jadi cukup lama. Kalau untuk SMP-nya 1996. Karena ketika anak-anak MI di sini banyak lulus, ternyata tidak punya tempat untuk melanjutkan mencari ilmu. Jadi ada inisiatif dari pengasuh atau ketua yayasan untuk melanjutkan pendirian tingkat lanjutannya, yaitu SLTP dulu namanya, bukan SMP. Jadi SLTP Islam Hanafiya itu berdiri tahun 1996. Kemudian sama, karena ketika anak-anak SMP banyak yang lulus tidak melanjutkan karena tingkat lanjutan tingkat atasnya itu cukup jauh sampai harus bayar. Sementara daerah-daerah sini, daerah sekitar sini, anak-anak sekitar sini tidak semua memiliki akses transportasi yang nyaman untuk ke sana. Tidak semua kayak sekarang ya, sekarang hampir semua siswa sudah punya sepeda motor. Dulu tidak. Jadi karena harus bayar cukup jauh, harus taksi dan sebagainya, itu cukup makan waktu. Akhirnya malah banyak yang nganggur setelah lulus SMP. Kemudian Hanafiya ini melanjutkan pendirian adanya SMU. Dulu namanya SMU tahun 2001 gitu. Kalau RATK itu juga sudah cukup lama. Kepala-kepalanya kalau RATK yang dari awal itu Umi saya ya, Jabadri Asyari. Kemudian sekarang RATK meskipun lama sebenarnya dipimpin kepalanya cuma hanya 2 orang karena tiap kepala periodenya lama. Jadi Umi itu sampai belasan tahun, kalau itu sekarang 3 Umi dari awal sampai sekitar tahun 2013-an diganti Bu Siti Komaria sampai sekarang. Kemudian TK Hanafiahnya juga dari awal Umi Jabati Asyari, kemudian sekitar 2018 atau 2017 diganti ya adik saya Dr. Sulfatul Hasanah. Kemudian untuk MI-nya dari awal itu karena dari awal itu awalnya Abi. Kemudian ketika ada Ustadz tugasan yang cukup kompeten mengurusi lembaga formal namanya Ustadz Mahendra, itu diganti beliau Ustadz Mahendra. Kemudian beliau lepas dari Hanafiya, sudah selesai masa tugas, diganti Bapak Tarmuji dari Lamongan kalau tidak salah. Kemudian setelah itu Bapak Saiful Bahri ini memegang kepemimpinan sebagai kepala sekolah di MI cukup lama, belasan tahun, dan baru saja sekitar tahun 2022 ini diganti Bapak Muhammad Rasul. Kalau SMP dari awal itu Bapak Asraji dari Bambangan, kemudian diganti Bapak Ahmad Yani. Kemudian Bapak Ahmad Yani purna tugas di sekolah sini harus pindah karena ada tugas dari pemerintah. Di masa kosong ini tidak menemukan sosok pengganti
penggantiannya diganti adik saya dulu sementara. Kemudian saya datang dari Kairo, diganti ke saya kepala SMP-nya sampai saat ini. Mudah-mudahan nanti ada penggantinya saya. Kemudian yang SMA juga awalnya itu sama. Karena waktu itu ada kekosongan tokoh di sekolah ini untuk SMA dan juga untuk menarik banyak siswa. Jadi kita istilahnya yang menjual nama gitu ya. Menjual nama Ami sebagai kepala sekolah pertama. Sebentar saja beliau kan hanya untuk sambil mencari tokoh atau sosok yang bisa dijadikan kepala sekolah. Kemudian diganti Bapak Syamsul Hidayat. Beliau cukup lama sebagai kepala SMA, kemudian diganti adik saya dan Iva ya, Aflafur Rahman. Itu kepala-kepala di lembaga formal yang ada di bawah Yayasan Selama Nafiyah. Kira-kira motivasi dari pendirian sekolah di Nafiyah ini apa? Sebenarnya ini sudah pernah saya ceritakan sebelumnya. Saya pernah nulis tentang profil sejarah berdirinya Yayasan Selama Nafiyah. Pertama memang untuk mengamalkan ilmu agar kita punya wadah mencari wadah untuk mengamalkan ilmu dari pengasuh ya, dan juga melihat anak-anak di sekitar Tokapa waktu itu di masanya beliau pas mendirikan yang itu, katanya banyak yang nganggur, banyak sekali anak yang tidak mau sekolah ke SD. Dulu tuh kan ada SD itu sudah lama ada, bahkan adik saya juga sekolah di SD. Tapi setelah beliau sudah berkeluarga, punya anak, kok banyak anak-anak yang nganggur, anak-anak kecil nganggur. Ditanya kenapa nggak mau sekolah ke SD gitu. Padahal kan penting ya belajar di SD itu juga penting. Jangan hanya mementingkan diniyah saja yang sore hari, tapi juga belajar ilmu umum, ilmu dunia itu juga penting. Ternyata ketika ditanya ke SD nggak mau karena viral tentang suntikan gitu di SD, banyak suntikan, banyak pemeriksaan, jadi banyak yang mau. Akhirnya pengasuh berinisiatif untuk membuka sekolah formal dimulai dari MI itu, Madrasah Ibtidaiyah. Kenapa memilih Madrasah Ibtidaiyah? Karena di MI ini kita punya hak untuk memadukan kurikulum agama dan kurikulum umum. Jadi di MI itu lengkap, multi kurikulum. Ilmu-ilmu umum ada, ilmu agama seperti akhlak, hadis, terus tauhid, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab juga itu ada semua di MI. Jadi pendiriannya ya agar anak-anak yang tadinya banyak nganggur mulai tertarik untuk sekolah kembali, sambil lalu pelajaran agamanya yang sudah didapati diniahnya juga tidak terlepas gitu. Nah itu. Dan maunya dari MI itu mendirikan MTS, cuma karena ada beberapa hal kendala di perurusan birokrasinya di pemerintah sulit, akhirnya jadi SMP. Tapi ada embel-embel Islamnya, SMP Selama Nafiyah seperti itu. Terus yang membedakan sekolah ini dengan sekolah lain itu apa? Yang membedakan sekolah sini sama sekolah lain mungkin adik-adik juga sudah cukup tahu, karena ini sudah, maksudnya masyarakat juga sudah tahu ya kalau masyarakat sini. Jadi memang di sini meskipun SMP atau SMA, ini kalau SMP dan SMA pesannya itu kan konotasinya ini hanya belajar tentang ilmu umum. Tapi di sekolah sini tidak, di Nafiyah tidak. Yang membedakan di sini itu kita juga seperti yang tadi saya jelaskan, kita belajar multi kurikulum agama juga kita pelajari di SMP dan SMA. Meskipun namanya SMP dan SMA, tapi kurikulum pondok pesantren juga diajarkan di sekolah ini, ya kan? Ada nahwu, sorof, ada hadis, ada tauhid, ada akhlak, fikih, usul fiqh, bahkan pernah ada ilmu mantik di sini. Cuma karena setelah dihitung-hitung jamnya kurang kondusif juga ke anak-anak private, jamnya mantik itu dihapus untuk yang di SMA. Tapi ini akhirnya untuk anak-anak yang tidak ingin mondok, ini bisa jadi pilihan sekolah umum, tapi ilmu-ilmu di pondok juga diajari. Karena kita belajar ilmu agama di sini tidak pakai, istilahnya tidak hanya LKS atau buku pakai, tapi kita langsung belajar kitabnya, seperti halnya yang di pondok-pondok.
Jadi meskipun anak-anak SMP sini tidak mondok, ilmu yang ada di pondok juga bisa kita pelajari di sini. Nah, menurut saya itu yang membedakan. Yang pertama. Kalau yang kedua, insya Allah di sini yang membedakan ya, kita akan selalu istiqomah sholat, perhatian terhadap sholat sebelum dan sesudah sekolahnya. Artinya sebelum sekolah, sebelum masuk kelas kita ada sholat duha bersama, baca-bacaan surat-surat, sholawatan bersama, dan setelah keluar kelas kita juga akan tetap perhatikan sholatnya anak-anak, yaitu jamaah duhurnya seperti itu. Nah, jadi itu menurut saya yang membedakan sekolah sini dengan sekolah-sekolah sekitar. Mungkin sebenarnya banyak sekolah yang seperti ini juga ya. Nah, saya kira juga di sekolah-sekolah negeri juga ada yang mewajibkan duha duhur. Tapi yang saya tahu, karena negeri itu jumlah siswanya banyak, musolanya kecil, kadang piketan. Hari ini yang wajib duha kelas ini dan ini seperti itu. Karena saya tahu sendiri wajib duha ini dan di sini tidak semuanya. Meskipun musolanya kecil, tidak cukup untuk putra dan putri, kita gunakan tempat yang bisa dipakai. Misalnya anak-anak putri harus di depan kelas, yang penting kita bersama-sama sholatnya seperti itu. Gak usah piket-piketan siapa yang harus sholat berjamaah, siapa yang tidak usah sholat berjamaah seperti itu. Bagaimana caranya agar bisa menarik banyak siswa buat menarik sekolah di sini? Untuk menarik banyak siswa sekolah di sini, kalau prinsip kami adalah kami tetap ingin berada di jalur yang positif. Artinya seperti ini. Sekarang sekolah sudah banyak sekali, karena memang pemerintah menggampangkan pendirian izin sekolah. Yang sekolah sekarang sudah marak, terutama di Kecamatan Tuker ini banyak sekali sekolah. Jadi mungkin siswa lebih gampang untuk memilih sekolah di sini, di sini. Nah, tapi Anafia ini tetap akan berpegang teguh pada yang jalur positif. Maksudnya seperti ini. Ada beberapa anak yang tertarik sekolah di sana karena tidak banyak peraturan. Sekolah yang penting lulus, ada seperti itu. Tanpa saya harus menghakimi atau menghukumi sekolah-sekolah seperti itu. Tapi memang ada yang seperti itu. Nah, jadi ada yang sekolah di sana meskipun nggak masuk untuk ujian masuk bisa lulus, tapi anaknya tidak. Anaknya tetap akan ada di jalur dan prinsip yang seharusnya bagaimana gitu. Seharusnya memang yang dilakukan oleh pelajar seperti apa, peraturan yang dibuat oleh pemerintah kita harus ikuti dengan benar. Meskipun ternyata akhirnya tidak terlalu banyak peminat, tapi saya yakin berarti yang memilih Anafia sudah siap untuk disiplin seperti itu. Kalau saya pribadi tidak, kualitas penting, jumlah siswa penting memang, tapi kualitas itu harus lebih dijaga. Artinya seperti ini, pengennya anak-anak Anafia itu yang masuk Anafia, orang-orang luar sudah tahu. Kalau ada Anafia itu biasanya anak yang disiplin. Jadi anak-anak yang ke Anafia itu mereka juga bangga, saya sekolah di Anafia. Sekolah di mana yang kedisiplinannya tingkatnya sudah tinggi, peraturannya dijaga dengan benar. Kalau dilanggar memang ada sanksi seperti itu. Dan menurut saya sebenarnya Anafia ini tidak ketat. Ini lumrah. Kalau anak-anak jarang masuk, masa nggak disanksi? Masa tidak diberi punishment seperti itu? Kalau anak-anak tidak menjalankan tugas, masa tidak ini? Justru kalau anak-anak melanggar kita biarkan, ini yang salah gitu. Bukan berarti karena ini atau apa seperti itu salah. Jadi untuk menarik siswa kita tetap melalui jalur yang positif gitu. Tetap disiplin kita jaga. Meskipun akhirnya karena banyak pilihan sekolah ya, kan banyak juga beberapa siswa di sini terlalu ketat akhirnya pindah. Sebenarnya tidak ketat di sini. Ini lumrah, wajar. Hanya saja mungkin yang masuk ke sini tidak siap untuk duha tiap hari, zuhur tiap hari, atau ada pondok Ramadan. Padahal nanti kalau sudah lulus, sudah dewasa, sudah punya anak sendiri, pasti ketika jadi orang tua akan nyari sekolah yang benar untuk anaknya. Dan saya ingin ini juga tertanam di benak para siswa sekarang, alumni sekarang, karena anak masuk ke anak ini. Di sana penghuan misalnya seperti itu. Jadi kita ingin istiqomahkan prinsip-prinsip kami begitu. Terus apa harapan
harapan dari yayasan ini agar sekolah ini tetap maju berkembang dengan pesat. Kami sangat berharap bantuan dari siswa yang ada, siswa aktif, juga alumni, para dewan guru juga. Jadi kami ini apa ya? Saya membentuknya persegi, kekuatan persegi, siswa aktif, alumni, dewan guru, dan wali murid. Ini kita harus kerja bareng, jangan sendiri-sendiri. Kita harus kerja bareng, saling terhubung, saling bermusyawarah. Kalau ada apa-apa, kalau ada kesalahan saling beri masukan. Ketika sekolahnya butuh, alumni juga mendukung, wali murid mendukung, guru-guru juga makin kompak. Ketika ada masalah juga semua pihak bisa bekerja sama. Nah, jadi saya menamakan ada kekuatan persegi 4. Titiknya itu ya siswa aktif, alumni, dewan guru termasuk dari yayasan juga ya, serta wali murid. Ini harus saling terhubung, saling bekerja sama. Makanya kenapa di Anavia ini dikit-dikit panggil wali murid. Padahal wali murid sibuk, meskipun ternyata wali murid banyak yang maafnya tidak bisa hadir karena kita datang terhubung dengan media sosial, lewat WA, lewat inbox Facebook, seperti itu. Pokoknya kalau ada apa-apa tentang anak, kita pasti musyawarah sama wali murid. Sering kali kan di sini, tiba-tiba udah wali murid tentang musyawarah ini, anak yang bermasalah dipanggil. Karena memang kita ini hubungan komunikasi antara sekolah, wali murid, siswa itu terhubung dengan baik seperti itu. Nah, ya. Jadi harapannya kami untuk kemajuannya segi 4 ini, persegi ini, semoga selalu dikokohkan kekuatan kita berempat ini. Kalau semakin kokoh, tidak sendiri-sendiri, insya Allah sekolah ini akan maju lebih baik, dan semoga dalam ridhonya Allah juga.